Halo teman-teman, selamat datang di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas adalah IHSG, kemudian ada 5 saham yang kira-kira menarik untuk kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Walaupun pada perdagangan hari esok, hari Kamis tanggal 26 kita libur ya, jadi kita baru buka lagi bursanya tanggal 27 ya teman-teman. Seperti yang kita lihat pada perdagangan hari ini, IHSG mengalami penurunan 0,44%, masih berada di area resisten ya, tertahan. Kalau misalnya dia turun sampai area support di 6.800 masih oke ya teman-teman, 6.843. Dengan adanya penurunan IHSG hari ini membuat beberapa saham blue chip mengalami penurunan ya. Dari banking juga banyak yang mengalami penurunan. Ada juga beberapa saham lainnya yang mengalami penurunan, MDKA, ADMR, dan beberapa saham lainnya. Hari ini kita akan bahas 5 saham. Yang pertama kita akan bahas saham ICBP. Saham ICBP hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,23% ya teman-teman. Resisten terdekat saham ICBP ada di 8.350, untuk area support 1 di 8.025 sampai 7.975, lalu untuk area support 2 ada di 7.800 sampai 7.750. Saham ICBP ini secara umum memang masih downtrend ya teman-teman. Kita bisa lihat secara trendline memang masih downtrend, tapi ada yang menarik di bawah. Kalau kita coba tarik trendline dari sini memang masih downtrend, tapi ada yang menarik karena sebentar lagi akan retest trendline-nya. Selain retest trendline, yang menarik juga adalah ada sebuah pola cup and handle yang terbentuk ya teman-teman. Kurang lebih polanya gambarnya seperti ini. Ini cupnya, dan ini handle-nya. Jadi kalau misalnya ICBP bisa breakout dari pola cup and handle dan sekaligus breakout dari trendline downtrendnya, maka ini adalah sebuah petanda yang sangat bagus untuk saham ICBP ya teman-teman. Untuk target kenaikannya sampai ke berapa sih? Kita bisa ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline-nya, lalu kita copy paste. Sebentar. Kenaikannya bisa sampai area 9.000 ya, sekitar 9.700-an ya teman-teman. Kalau dengan catatan saham ICBP berhasil breakout ya. Jadi patut ditunggu saham ICBP apakah bisa breakout atau enggak dari polanya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah saham Telkom. Saham Telkom mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Setelah uptrend cukup panjang dari Juli 2021, uptrend cukup panjang, kita bisa coba gambarkan channelnya. Setelah uptrend cukup panjang, saham Telkom akhirnya breakdown dari uptrend channelnya. Saat ini posisinya ada di dekat-dekat area support. Untuk supportnya di area 4.140 sampai 3.990. Jadi kalau ada di area-area sini teman-teman mau cicil beli, boleh coba diperhatikan. Resisten terdekat berada di area 4.290. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di sini,
Kurang lebih area supportnya adalah pertepatan dengan area Fibonacci 61,8. Jadi kalau mungkin mau cicil boleh, jebol dari support 3990 mungkin kita bisa out dulu ya. Nanti kita cek lagi supportnya di mana untuk kemudian entry lagi. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Antam. Saham Antam hari ini juga ditutup koreksi. Ditutup koreksi 3,11%, berada di area support. Untuk area support satunya di 2530 sampai 2460. Untuk area support 2 di area 2370 sampai 2300. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya ada pola yang sangat menarik di sini. Ini bisa aja ya teman-teman, ini ya bisa aja jadi inverted head and shoulders. Ini left, ini headnya kemarin breakout cuman ternyata false, dan ini right shouldernya, dan posisinya tepat ada di support, jadi semoga nggak jebol dari support satunya. Kalau jebol dari support 1 sampai ke sini bisa aja jadi double bottom teman-teman, tapi kita harap bisa tertahan di sini. Jadi kalau dari sini bisa breakout dari 2650-nya dan menuju ke resisten berikutnya di area 2940. Ini seandainya breakout, target kenaikannya bisa sampai ke berapa sih? Kita coba ukur sampai ke neckline. Kita copy paste. Kita tarik ke atas. Ya, lumayan naiknya bisa sampai area 3000. Dan semisal bisa benar sampai area 3000 atau breakout dari sini, bisa jadi ini ada sebuah pola lanjutan. Ada sebuah pola lanjutan double bottom. Tapi ini baru bisa kita omongin nanti setelah breakout ya teman-teman. Cuman sekalian ngegambar. Jadi dari sini bottom 1, bottom 2, breakout, retest, mungkin akan masih panjang napasnya Antam kalau bisa melanjutkan kenaikannya. Saham ketiga yang saham keempat yang akan kita bahas adalah saham Friend. Saham Friend hari ini ditutup positif 1,3%. Sempat menyentuh area tertinggi di 81, tapi sayang closingnya di 78. Kalau kita lihat saham Friend ini masih overall juga downtrend, tapi ada pola yang menarik juga di saham Friend ini. Ada double bottom, walaupun bottomnya nggak sama persis di bawah, tapi cukup menarik untuk diperhatikan. Ini adalah bottom 1, ini adalah bottom 2. Jadi kalau bisa breakout dari resisten di 89, saham Friend harusnya nafasnya masih panjang. Support terdekat di area 7675. Kalau dekat-dekat area support mau beli boleh. Kalau area support 2 di 71 sampai 68. Kalau misalnya berhasil breakout, targetnya bisa ke berapa? Kita bisa ukur dari sini sampai ke area neckline. Lalu kita copy paste. Naiknya bisa sampai area lumayan, bisa 100-an. Bisa ke area sekitar 110. Lumayan banget. Nah, apakah di area 110 ini udah breakout dari downtrend channelnya? Coba kita tarik garis ke belakang. Ya, harusnya kalau berhasil breakout dan melanjutkan kenaikan sampai area 110, maka saham Friend sudah bisa dipastikan sudah breakout ya dari ininya. Oh, hari ini ternyata selain karena area resisten di area 80, ada juga trend line yang membuat saham Friend tertahan. Layak kita nantikan kalau bisa breakout dari trend line-nya menuju resisten di 89,
89-nya breakout, double bottom, konfirmasi, lalu sampai ke 110, maka saham Friend layak untuk kita pantau. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham BBNI. Salah satu saham yang mengalami penurunan juga dikarenakan IHSG hari ini turun. Turunnya nggak banyak, 1,65%. Saham BBNI support terdekat ada di 8.850 sampai area 8.750. Untuk area support 2 di 8.550 sampai 8.375. Semoga aja saham BBNI ini bisa inverted head and shoulders. Kurang lebih begini gambarannya. Ini left, lalu ini headnya. Kalau misalnya turun sampai area support 2 sampai di 8.375 itu masih bisa kita bilang jadi right shoulder ya teman-teman. Jadi kalau turun sampai sini masih bisa, dan kalau breakout dari 9.200 saham BBNI masih akan terus melanjutkan uptrendnya dan mungkin masih akan tinggi banget sih. Kita akan ukur nanti setelah dia bisa bertahan di area support di 8850 sampai area 8375 ya teman-teman. Sementara ini kita hapus dulu. Jadi total ada 5 saham yang kita bahas pada hari ini, dan IHSG pergerakannya masih berada di area resisten. Support terdekat di 6.843 ya, 6.843. Lalu ada 5 saham yang kita bahas. Ada saham ICBP yang bagus, saham Telkom, saham Antam, saham Friend, dan saham BBNI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut, bukan ajakan menjual atau membeli, tujuannya hanya melakukan analisa dan berbagi kepada teman-teman semua. Maafkan juga kalau hari ini ada salah-salah kata atau di video-video yang lalu ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ada saham-saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan coba analisa pada video-video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.